A very good morning to all, my brothers and sisters in Christ. Selamat pagi saudara-saudara sekalian di dalam Kristus. And a special greetings to our brothers and sisters live streaming now in Auckland. Dan salam yang hangat untuk saudara-saudara kita yang merelay secara langsung di Auckland. As we come into a new year, interestingly, we come to the end of our sermon series on the book of Hebrews. Kita masuk di dalam tahun yang baru dan menariknya kita sampai tiba kepada akhir dari seri khotbah tentang kitab Ibrani. I invite you all to open your Bibles to Hebrews chapter 13 with me. Saya mengundang saudara-saudara untuk membuka kitab saudara bersama dengan saya ke Ibrani pasal 13. Our sermon today is taken from Hebrews 13, verses 13 to 25. Khotbah kita hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-13 sampai 25. The interpreter will read for us in the Indonesian version, and I invite you to follow along with your own version. Bacaan pengkhotbah penterjemah akan membaca dari bahasa Indonesia dan saudara silakan mengikuti dengan bahasa saudara masing-masing. Ibrani 13 ayat 13 sampai 25. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. This is the word of God. Demikianlah firman Allah. Let us pray. Mari kita berdoa. Almighty God, your word is good and your word is true. Allah yang Maha Kuasa, firman-Mu adalah benar dan firman-Mu adalah baik. May your good and true word now come into our hearts. Biarlah firman-Mu yang baik dan benar itu sekarang masuk ke dalam hati kami. Correct our thoughts. Memperbaiki pikiran kami. Move us to love you and to love others more. Menggerakkan hati kami untuk mengasihi Engkau dan saudara sesama lebih lagi. Give us the strength and the concentration we need. Berikan kepada kami kekuatan dan konsentrasi yang kami butuhkan. May we now put our eyes, our Biarlah ears on your word. Biarlah mata kami dan telinga kami arahkan kepada firman-Mu. We ask all this in the faithful name of your Son, Jesus Christ. Kami meminta semua ini di dalam nama anak-Mu yang setia, Yesus Kristus. Amen. Amin. Brothers and sisters, today we have arrived at the last sermon of the Hebrew series. Saudara-saudari, hari ini kita telah tiba pada khotbah terakhir dari seri khotbah Ibrani. As a final word, the author of Hebrews will give us two final instructions. Sebagai kata terakhir, sang penulis akan memberikan kita dua instruksi yang terakhir. The first
is to imitate the sacrifice of Jesus. Yang pertama adalah untuk meneladani pengorbanan Yesus. The second is to obey your leaders. Dan yang kedua adalah untuk menaati pemimpin-pemimpinmu. Let us first turn our attention to verse 15. Mari sekarang kita memperhatikan ayat 15. Verse 15 begins with these words, through him then. Ayat 15 dimulai dengan kata-kata ini, yaitu sebab itu marilah kita oleh dia. Who is him? Siapakah dia? The him is Jesus Christ. Dia ini merujuk kepada Yesus Kristus. But more than that, the him here is referring to the Jesus Christ who sacrificed himself. Tetapi lebih dari itu, kata dia di sini merujuk kepada Sang Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya sendiri. Who willingly bore shame and suffering. Yang dengan rela menanggung malu dan penderitaan. In order to accomplish the Father's will. Supaya menggenapi kehendak Allah Bapa. During his earthly life, Jesus has a clear understanding that he is a sacrifice. Di dalam hidupnya di bumi, Yesus mengerti dengan jelas bahwa dirinya adalah seorang korban. By definition, a sacrifice does not live for himself. Dan menurut definisi, seorang korban tidak hidup bagi dirinya sendiri. Because a sacrifice is to be offered up for the good of others. Karena seorang korban itu akan dipersembahkan untuk kebaikan orang-orang lain. If Jesus Christ was not destined to be a sacrifice, jika Yesus Kristus tidak ditetapkan untuk menjadi seorang korban, then he should have come down from the cross. maka ia seharusnya turun dari kayu salib. Because how is it right for the king of the Jews to allow himself to be killed by the Jews? Karena bagaimana mungkin benar seorang raja Yahudi membiarkan dirinya sendiri dibunuh oleh orang-orang Yahudi. But this king, he stayed on the cross until he breathed his last breath and died. Tetapi raja ini, ia tinggal di atas kayu salib hingga ia menghembuskan nafasnya yang terakhir dan mati. Why? Mengapa? Because he's not just a king. Karena ia bukan hanya seorang raja. He is a sacrifice. Ia adalah seorang korban. And every sacrifice has a purpose. Dan setiap korban memiliki tujuan. It is to give up its own life for the good of others. Yaitu untuk menyerahkan hidupnya bagi kebaikan orang-orang lain. First, he gave up his life for the good of God, his Father. Yang pertama, ia menyerahkan hidupnya sendiri untuk kebaikan Allah Bapanya. Jesus says in John 6, For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. And this is the will of him who sent me, that I should lose nothing of all that he has given me, but raise it up on the last day. Yesus berkata di dalam Yohanes 6, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. And in the Garden of Gethsemane, while Jesus was praying to his Father, he said this, Dan di Taman Getsemani ketika Yesus sedang berdoa kepada Bapanya, ia berkata demikian. Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. What is this cup that Jesus was talking about? Apakah cawan yang dimaksud Yesus di sini? It was the plan of God to sacrifice his only son, Jesus, on the cross. Itu adalah rencana Allah untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, di atas kayu salib. Because Jesus knew he was a sacrifice, he did not ask for his own will to be done. Karena Yesus tahu bahwa ia adalah seorang korban, maka ia tidak meminta supaya kehendaknya lah yang jadi. He asked for God's will to be done. Tapi ia meminta kehendak Allah lah yang jadi. And it was God's will for Jesus to drink the cup full of God's wrath. Dan adalah kehendak Allah bahwa Yesus meminum cawan itu penuh dengan murka Allah. And Jesus took it because Jesus is the sacrifice. Dan Yesus mengambilnya karena Yesuslah sang korban itu. Secondly, Jesus gave up his own life for the good of his people. Yang kedua, ia menyerahkan hidupnya sendiri bagi kebaikan umat-umatnya. Jesus says, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Yesus berkata, akulah gembala yang baik,
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. And in Mark 10, Jesus says, "For even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many." Dan di dalam Markus 10 Yesus berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Now, I want to ask you, are you a Christian? Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara orang Kristen? Are you indeed a follower of Christ? Apakah saudara benar-benar pengikut Kristus? If yes, this is what the passage tells you to do, written in verse 13. Jika ya, maka inilah yang Alkitab katakan kepada saudara tertulis di dalam ayat 13. Therefore, let us go to him outside the camp and bear the reproach he endured. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. In simple terms, this is what the verse is telling us. Sederhananya, inilah yang ayat ini katakan kepada kita. Since Jesus was a sacrifice, so you, a Christ follower, must also be a sacrifice. Karena Yesus adalah seorang korban, maka engkau, seorang pengikut Kristus, juga harus menjadi seorang korban. Some of you are not ready for this. Bagian dari saudara tidak siap untuk hal ini. Maybe for you, sacrificing a Sunday morning to go to church, sacrificing your money to give offerings to God, is already a big sacrifice for you. Mungkin bagi saudara mengorbankan minggu pagi saudara untuk pergi ke gereja dan mengorbankan sebagian uangmu untuk dipersembahkan kepada Allah sudah merupakan pengorbanan besar bagimu. But if we think carefully, actually all of us think like this in different ways. Tetapi jika kita memikirkannya dengan seksama, maka kita semua berpikir sesungguhnya seperti ini dengan cara yang berbeda-beda. When we deal with God, we are often selfish or stingy. Ketika kita berurusan dengan Allah, kita sering begitu egois dan pelit. When we deal with other people, we just cannot love them as ourselves. Ketika kita berurusan dengan orang lain, kita tidak dapat mengasihi mereka seperti mengasihi diri sendiri. Why was Jesus able to give himself to God and to others? Mengapakah Yesus sanggup memberikan dirinya sendiri kepada Allah dan kepada sesamanya? It's easy for us to brush off this question. Mudah bagi kita untuk mengesampingkan pertanyaan ini. We might think like this, of course Jesus could do it because he's Jesus. Kita mungkin berpikir, tentu saja Yesus dapat melakukannya karena ia Yesus. He's perfect. He's sinless. Ia sempurna, ia tidak berdosa. And most of all, he's God. Dan yang paling penting, ia adalah Allah. But that is not a good answer. Tetapi ini bukanlah jawaban yang baik. If you think that Jesus could sacrifice himself because he is God, jika saudara berpikir bahwa Yesus dapat mengorbankan dirinya sendiri karena ia adalah Allah, then you've got a big misconception about Christianity. maka saudara salah paham besar tentang kekristenan. If Jesus could do it only because he is God, Jika Yesus dapat melakukannya hanya karena ia adalah Allah, then why did the Bible say that he learned obedience as a human being? maka mengapakah Alkitab mengatakan ia belajar ketaatan sebagai manusia? If Jesus could do it because he is God, Jika Yesus dapat melakukannya karena ia adalah Allah, then why did Jesus command us to imitate him? maka mengapa Yesus memerintahkan kita untuk meneladaninya? Would that be a fair request? Apakah itu adalah permintaan yang adil? It would be a great mistake if we only see Jesus as God. Adalah sebuah kesalahan yang besar jika kita hanya melihat Yesus sebagai Allah. But the Bible tells us that not only is Jesus fully God, he is also fully man. Tetapi Alkitab memberitahu kita bahwa ia bukan saja sepenuh-penuhnya Allah, ia juga sepenuh-penuhnya manusia. He's a true human, just like you and I. Ia adalah manusia sejati sama seperti saudara dan saya. And because of that, he understands what it means to be weak. Dan karena itu ia mengerti apa artinya menjadi lemah. He understands what it means to struggle to obey God, Ia mengerti apa artinya bergumul untuk menaati Allah. especially when trials and temptations come. Apalagi ketika cobaan dan godaan datang. That is why Hebrews 4 verse 15 says this. Itulah sebabnya Ibrani 4 ayat 15 berkata, For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every way has been tempted as we are, yet without sin. sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita,
Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berdosa. Jesus did not only experience the presence of temptation, Yesus tidak hanya mengalami kehadiran cobaan, he also experienced the power of temptation. tapi ia juga mengalami kuasa dari cobaan itu. But even so, he rejected all temptations and lived a life of perfect obedience, Tapi meski demikian, ia menolak semua cobaan dan menghidupi hidup yang taat sempurna. doing so relying only upon the power of the Holy Dan, Spirit. dan melakukannya hanya dengan bersandarkan kepada kuasa Roh Kudus. So let us ask the same question once again. Jadi mari kita tanya lagi pertanyaan yang sama. But this time, we're expecting that Jesus is a true and full human born into a sinful world. Tetapi kali ini mengakui bahwa Yesus adalah manusia yang utuh dan sejati yang lahir ke dalam dunia berdosa. Why was Jesus, a human, able to give himself to God and to others fully? Mengapakah Yesus, seorang manusia, dapat menyerahkan dirinya sendiri kepada Allah dan orang lain secara sepenuhnya? And our text today gives us the answer. Dan bacaan kita hari ini memberikan kita jawabannya. Because by the help of the Holy Spirit, he clearly identifies himself as a sacrifice. Karena dengan pertolongan Roh Kudus, ia dengan jelas menyatakan dirinya sebagai seorang korban. If we can ask Jesus what his purpose of life is, he would say this: Jika kita dapat bertanya kepada Yesus apa tujuan hidupnya, maka ia akan menjawab seperti ini. I have come to do my Father's will, that is, to pour out my life for my sheep. Aku telah datang untuk melakukan kehendak Bapakku, yaitu untuk mencurahkan hidupku bagi domba-dombaku. Because Jesus sacrificed himself, therefore we can and we should sacrifice ourselves. Karena Yesus mengorbankan dirinya sendiri, maka kita dapat dan kita harus mengorbankan diri kita sendiri. We can sacrifice ourselves because Jesus sacrificed himself to give us the Holy Spirit. Kita dapat mengorbankan diri kita sendiri karena Yesus mengorbankan dirinya sendiri untuk memberikan kita Roh Kudus. The same Holy Spirit who empowered him now lives in us and empowers us too. Roh Kudus yang sama yang telah menguatkan dia sekarang hidup di dalam kita dan menguatkan kita juga. This is what verse 15 means when it says through him then. Inilah yang dimaksud ayat 15 ketika ia mengatakan sebab itu marilah kita oleh dia. We can sacrifice ourselves because Jesus changed our lives. Kita dapat mengorbankan diri kita karena Yesus telah mengubah hidup kita. The chains of sin are now broken, Rantai-rantai dosa sekarang telah diputuskan. and we have regained the ability to not sin. Dan kita telah memperoleh kemampuan untuk memilih supaya tidak berdosa. And this is only made possible by the sacrifice of Jesus. Dan hal ini hanya mungkin dilakukan karena pengorbanan Yesus. We can only do it through him. Kita hanya dapat melakukannya melalui dia. And the same phrase through him is used again in verse 21. Dan kata-kata yang sama oleh dia ini digunakan sekali lagi di ayat 21. And this verse was a blessing that the author gives to the readers. Dan ayat ini adalah berkat yang sang penulis berikan kepada para pembacanya. It says in verse 21, "May God equip you with everything good, that you may do his will, working in us which is pleasant in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen." Dikatakan di dalam ayat 21, kiranya Allah memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Through Jesus Christ, God will equip us with everything good, Oleh Yesus Kristus, Allah akan memperlengkapi kita dengan segala yang baik. so that through Jesus Christ, we may do God's will. Sehingga oleh Yesus Kristus, kita dapat melakukan kehendak Allah. This is what it means to be a sacrifice. Inilah yang dimaksudkan dari menjadi seorang korban. Now we should sacrifice ourselves because we now see Jesus as our example. Kita sekarang seharusnya mengorbankan diri kita sendiri karena kita melihat Yesus sebagai teladan kita. The life he lived as a human is the same life we strive to live. Hidup yang ia hidupi sebagai manusia adalah hidup yang sama yang kita coba perjuangkan untuk hidupi.
And we are to live like Jesus, not only as a holy person, but as a holy sacrifice. Dan kita harus hidup seperti Yesus bukan hanya sebagai orang yang kudus, tetapi sebagai seorang korban yang kudus. Last week I gave an illustration. Minggu lalu saya memberi sebuah ilustrasi. If we are able to meet Jesus when he was being crucified, Jika kita dapat bertemu dengan Yesus ketika ia sedang disalib, what would Jesus say to us? maka apa yang kira-kira Yesus katakan kepada kita? He would say, "Look at me. Ia akan berkata, lihatlah kepadaku. This is your fate too." Inilah takdirmu juga. Of course, this doesn't mean that we would all be sacrificed as he was. Tentu ini bukan berarti kita akan dikorbankan persis sama seperti ia dikorbankan. But truly in our own lives, we are to live as a sacrifice. Tetapi sesungguhnya di dalam hidup kita sendiri, kita harus hidup sebagai seorang korban. For the glory of God and for the good of others. Untuk kemuliaan Allah dan untuk kebaikan saudara-saudara kita. But what does it mean to live as a sacrifice in our own lives? Tetapi apa artinya menjadi korban di dalam hidup kita sendiri? Verses 15 and 16 gives us two ways. Ayat 15 dan 16 memberikan kita dua cara. The first sacrifice that we can offer is worship. Korban yang pertama yang dapat kita lakukan adalah beribadah. In verse 15 it says, "Through him then let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is, the fruit of lips that acknowledge his name." Dalam ayat 15 dikatakan, sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. As we have received life from God, so we owe our life to God. Kita yang telah menerima hidup dari Allah, kita berhutang kepada Allah untuk hidup kita. Because of that, to worship God is our highest purpose of life. Karena itu untuk beribadah kepada Allah adalah tujuan tertinggi di dalam hidup. Nothing else can come in the way of us worshiping God. Tidak ada apapun saja yang dapat menghalangi kita beribadah kepada Allah. If the state comes into the way of us worshiping God, Jika pemerintah menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah, forcing us to compromise the practice of our faith, memaksa kita untuk mengompromikan kegiatan iman kita, then let the state be defied. maka biarlah pemerintah ditentang. Just as it is said in the book of Acts, we must obey God rather than man. Sama seperti dikatakan dalam kitab Kisah Para Rasul, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. If parents, traditions, and cultures come into the way of us worshiping God, Jika orang tua, tradisi atau budaya menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah, forcing us to compromise the practice of our faith, memaksa kita untuk mengkompromikan praktis iman kita, then let parents, traditions, and cultures be defied. maka biarlah orang tua, tradisi dan budaya ditentang. In Matthew 10, Jesus says, "For I've come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law, and a person's enemies will be those of his own household. Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me, and whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me." Di dalam Matius 10 ayat 35 sampai 37 Yesus berkata, "Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." There is no compromise in dedicating ourselves entirely to God. Tidak ada kompromi untuk mendedikasikan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Maybe some of you are thinking, "Jin, that's too extreme. Mungkin sebagian dari saudara berpikir, Jin, ini terlalu ekstrim. Why can't we find a balance between all things?" Mengapa kita tidak dapat menemukan keseimbangan di antara semuanya? But I've said nothing original on this point. Tetapi saya tidak mengatakan hal apapun yang baru dalam poin ini. I'm just quoting the Bible. Saya hanya mengutip Alkitab. If we are ever tempted to compromise our faith, Jika kita pernah tergoda untuk mengompromikan iman kita, if we are ever unsure of what we should do, jika kita pernah ragu-ragu akan apa yang harus kita lakukan, just look to Jesus. lihatlah kepada Yesus. If he lives now,
he might very well be labeled a Christian extremist. Jika ia hidup saat ini, ia sangat mungkin akan dilabel sebagai orang Kristen yang ekstrim. But his life is our example to follow. Tetapi hidupnya adalah teladan yang harus kita ikuti. The Spirit who drove him now lives in you and in me. Roh yang menggerakkan dia sekarang hidup di dalam engkau dan saya. And like Jesus, we are to sacrifice ourselves for worship. Dan seperti Yesus, kita harus mengorbankan diri kita untuk beribadah. Jesus lived a life of worship and he was sacrificed on the cross. Yesus menghidupi hidup yang beribadah dan ia dikorbankan di atas kayu salib. Stephen lived a life of worship and he was sacrificed by the hands of the Jews who stoned him. Stefanus menghidupi hidup yang beribadah dan ia dikorbankan oleh tangan-tangan orang Yahudi yang melemparinya dengan batu. We won't all be sacrificed like Jesus or Stephen. Tidak semua dari kita akan dikorbankan seperti Yesus atau seperti Stefanus. But like Jesus, let us obey what verse 15 commands. Tetapi seperti Yesus, marilah kita menaati apa yang diperintahkan di ayat 15. To continually offer up a sacrifice of praise to God. Yaitu senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. That is the fruit of lips that acknowledge his name. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. And if trials and persecutions come, dan jika ujian dan penganiayaan datang, let us clearly identify ourselves as a sacrifice. Marilah kita melihat diri kita dengan jelas sebagai seorang korban. In fact, not just a sacrifice, but a humiliated sacrifice. Sesungguhnya bukan hanya seorang korban, tetapi seorang korban yang dipermalukan. Other than worship, the second sacrifice we should offer is brotherly love within the church. Selain ibadah, korban kedua yang seharusnya kita persembahkan adalah kasih persaudaraan di dalam gereja. Let us now look at verse 16. Mari kita lihat ayat 16. It says, "Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God." Dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. To do good means to serve one another. Untuk berbuat baik artinya untuk melayani satu sama lain. To share what you have is to meet the practical needs of one another. Memberi bantuan artinya mencukupkan kebutuhan praktis satu sama lain. We all know that life itself is already difficult. Kita semua tahu bahwa hidup itu memang sudah sulit. But a life lived for Christ adds even more difficulty to the already difficult life. Tetapi hidup yang dihidupi bagi Kristus itu menambah lebih banyak kesulitan di dalam hidup yang memang sudah sulit. Therefore, it is important that we should have a support system for Christians. Karena itu penting bagi kita untuk mempunyai sebuah sistem pendukung bagi orang-orang Kristen. So that none of us should fight this battle alone. Supaya tidak ada satupun dari kita yang harus berjuang sendirian di dalam peperangan ini. So that the Christians fighting at the front line always have a safe place to retreat to. Supaya orang-orang Kristen yang berjuang di garis depan punya tempat yang aman untuk mundur. For training and for healing. Untuk berlatih dan untuk dipulihkan. And that place is the church. Dan tempat itu adalah gereja. Because we are a sacrifice, karena kita adalah korban, our support system is not self-love but mutual love. Sistem pendukung kita bukanlah kasih kepada diri sendiri tetapi kasih kepada sesama. We are to sacrifice ourselves for one another. Kita harus mengorbankan diri kita untuk mengasihi satu sama lain. We must defend this church by filling it with brotherly love. Kita harus mempertahankan gereja ini dengan memenuhinya dengan kasih persaudaraan. Just as fervently as we must fight at the front line. Sama giginya seperti ketika kita berjuang di garis depan. In my own experience, this is something that Eric Melbourne and Auckland do very well. Di dalam pengalaman saya, ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan baik oleh Gary Melbourne dan Emery Auckland. And I even feel guilty for telling you to love one another. Dan bahkan saya merasa bersalah untuk menyuruh saudara supaya mengasihi satu sama lain. Because a lot of you do it so much better than myself. Karena banyak dari saudara yang telah melakukannya dengan lebih baik daripada saya sendiri. I suppose the only encouragement I have for you is you are doing very well. Saya kira satu-satunya dorongan yang dari saya bagi saudara adalah bahwa saudara telah melakukannya dengan sangat baik. So continue to love one another. Jadi teruslah mengasihi satu sama lain.
Be brave enough to extend your love to those who are less sociable and to those who are less visible. Beranilah mengulurkan kasih-Mu kepada mereka yang terkucilkan dan kepada mereka yang tidak terlalu kelihatan di gereja. And remember the reason for your love. Dan ingatlah alasan bagi kasih-Mu. It is because we belong to Jesus. Itu adalah karena kita adalah milik Yesus. And His love is what we want to imitate. Dan kasih-Nya lah yang ingin kita teladani. Just as He said in John 15 verse 12, "This is my commandment, that you love one another as I have loved you." Sama seperti yang ia katakan dalam Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Well, after this, the author returns to the topic of church leadership in verse 17. Setelah ini sang penulis kembali kepada topik kepemimpinan gereja di ayat 17. The first half of verse 17 says, "Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account." Bagian pertama dari ayat ini berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. There's a lot to unpack in this single verse alone. Ada banyak yang dapat diuraikan di dalam ayat ini. It describes the responsibility of church leaders, Ia menggambarkan tanggung jawab pemimpin-pemimpin gereja, responsibility of church members, tanggung jawab anggota-anggota gereja, and how the leaders and the members relate to one another. dan bagaimana pemimpin dan anggota saling berkait satu sama lain. What is the role of Christian leaders? Apakah peran dari pemimpin-pemimpin Kristen? According to this verse, the leaders are to watch over the lives of the members. Menurut ayat ini, para pemimpin harus berjaga-jaga atas kehidupan dari para anggota. What does watch over mean? Dan apakah maksudnya berjaga-jaga? The answer is hinted at in two words found in verse 17, which are obey and submit. Jawabannya tersirat dari dua kata di dalam ayat 17, yaitu taatilah dan tunduklah. Firstly, watch over means to teach and maintain the right biblical doctrines within the church. Pertama-tama, berjaga-jaga artinya adalah mengajar dan mempertahankan doktrin Alkitabiah yang benar di dalam gereja. This includes consistent preaching and teaching of the Word of God. Termasuk di dalamnya mengkhotbahkan dan mengajarkan firman Allah dengan konsisten. This includes identifying wrong doctrines that have infiltrated the church. Termasuk di dalamnya menyatakan doktrin yang salah yang telah masuk ke dalam gereja. Secondly, watch over means to give practical instructions as to how Christians should live out biblical doctrines. Yang kedua, berjaga-jaga artinya memberi instruksi-instruksi praktis tentang bagaimana seorang Kristen menghidupi doktrin-doktrin Alkitabiah ini. This includes setting a good example for others to learn from. Termasuk di dalamnya memberi contoh yang baik untuk diteladani orang lain. This includes counseling and church discipline. Dan termasuk di dalamnya konseling dan disiplin gerejawi. One of my teachers told me in seminary, Salah satu guru saya berkata di seminari, the primary role of a pastor is to feed sheep and hunt wolves. peran utama seorang gembala adalah memberi makan domba dan memburu serigala. And I think this saying is a good summary of a pastor's role. Dan saya kira perkataan ini adalah rangkuman yang sangat baik akan peran dari seorang gembala. Well, God has given church leaders two kinds of authority. Allah telah memberi para pemimpin gereja dua otoritas. The first authority is the authority to preach the word of God. Otoritas yang pertama adalah otoritas untuk memberitakan firman Allah. Because we speak on behalf of God, Karena kita berbicara atas nama Allah, all humans are bound to obey and submit. seluruh manusia harus tunduk dan taat. All who hear the word of God will have to give an account for it on Judgment Day. Semua orang yang mendengarkan firman Allah akan harus mempertanggungjawabkannya di hari penghakiman nanti. The second authority is the authority to declare someone a member of the visible church. Dan otoritas yang kedua adalah otoritas untuk menyatakan seseorang sebagai anggota dari gereja yang kelihatan. The church does this by applying the sacraments to them, Dan gereja melakukan hal ini dengan memberikan sakramen kepada mereka, namely by baptizing them in the name of the Trinitarian God, yaitu dengan membaptis mereka dalam nama Allah Tritunggal, and by inviting them
to the Holy Communion. Dan dengan mengundang mereka kepada perjamuan kudus. This is what it means when Jesus said to Peter, Inilah yang dimaksudkan ketika Yesus berkata kepada Petrus, I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. It is not that church leadership has the power to decide who is saved and who not. Maksudnya bukanlah bahwa kepemimpinan gereja mempunyai kuasa untuk menentukan siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak. Rather, church leadership is given the wisdom to recognize who is saved and who not. Melainkan kepemimpinan gereja diberikan hikmat untuk mengenali siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak diselamatkan. And subsequently, to invite them into the church or to identify them as non-Christians. Dan kemudian mengundang mereka untuk ke dalam gereja atau menyatakan mereka sebagai orang yang bukan Kristen. And these two kinds of authority are truly the highest authorities below the heavens. Dan dua otoritas ini sungguh adalah otoritas yang tertinggi di bawah kolong langit. However, God had not given the church leaders the authority of the sword. Akan tetapi Allah tidak memberikan pemimpin-pemimpin gereja otoritas pedang. If someone disobeys the word of God that is faithfully delivered by church leaders, jika seseorang tidak menaati firman Allah yang diberitakan dengan setia oleh pemimpin gereja, we can't send them to jail or give them a huge fine. kita tidak dapat menjebloskan mereka ke dalam penjara atau mendenda mereka dengan berat. That authority is given to the state. Otoritas ini diberikan kepada pemerintah. The only punishment, and in fact, the highest punishment that the church can apply is excommunication. Satu-satunya hukuman dan sesungguhnya hukuman yang tertinggi yang dapat diberikan gereja adalah ekskomunikasi. What is excommunication? Apa itu ekskomunikasi? Excommunication is to declare someone as a non-Christian. Ekskomunikasi adalah menyatakan seseorang sebagai bukan Kristen. Is excommunication a biblical teaching? Apakah ekskomunikasi sebuah ajaran Alkitabiah? Let me point you to Matthew 18, verses 17 and 18. Marilah kita melihat Matius 18 ayat 17 dan 18. You don't have to open, let me read for you. Saudara tidak perlu membukanya, saya akan membacakannya bagi saudara. There Jesus says, if he, which is a sinning brother, refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Di sana Yesus berkata, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Can an excommunicated person still come to church? Apakah orang yang diekskomunikasikan masih dapat datang ke gereja? Yes, of course. Ya, tentu saja. Anyone can visit a church without discrimination. Siapapun dapat datang ke gereja tanpa diskriminasi. Because the word of God should rightly be preached to everyone. Karena firman Allah seharusnya diberitakan dengan benar kepada semua orang. However, not everyone who comes through the church doors are considered part of the church. Akan tetapi tidak semua orang yang masuk melalui pintu gereja itu dianggap sebagai bagian dari gereja Allah. Now let us return to the question of church authority. Sekarang mari kita kembali kepada pertanyaan tentang otoritas gereja. If church leadership doesn't have the authority of the sword, jika kepemimpinan gereja tidak mempunyai otoritas pedang, what can the church lead? Or who can the church lead? Siapakah yang dapat dipimpin oleh gereja? Only those who willingly obey and submit. Hanya mereka yang dengan rela taat dan tunduk. And we have an official title for those who are willing to obey and to submit to church leadership. Dan kita mempunyai panggilan yang khusus yang sah kepada mereka yang rela untuk taat dan tunduk kepada kepemimpinan gereja. They're called the members of the church. Mereka disebut anggota-anggota gereja. By becoming a member of a church, the person says, I believe that this church is teaching the word of God faithfully. Dengan menjadi anggota dari sebuah gereja, orang tersebut berkata, saya percaya bahwa gereja ini mengajarkan firman Allah dengan setia. Because of this, I promise to obey and to submit to the leaders. Dan karena itu saya berjanji untuk menaati dan tunduk kepada para pemimpinnya.
I acknowledge their authority over me. Saya mengakui otoritas mereka atas saya. If you become a member of the church, Jika saudara menjadi anggota dari gereja, we, the church leaders, promise, according to what verse 17 says, to watch over your soul. kami para pemimpin gereja berjanji seturut yang ayat 17 katakan untuk berjaga-jaga atas jiwamu. We will teach you God's word. Kami akan mengajarmu firman Allah. We will instruct you how to live out God's word. Kami akan mengajarkan bagaimana menghidupi firman Allah. When you have problems, we will give you counsel. Ketika saudara memiliki kesulitan, kami akan memberimu nasihat. When you sin, we will rebuke and try to win you back. Ketika saudara berdosa, kami akan menegur dan mencoba memenangkan saudara kembali. We will pursue you Kami akan mengejar saudara and won't let your soul go dan tidak akan membiarkan jiwamu pergi until you say, I no longer wish to obey and to submit. sampai saudara berkata, saya tidak lagi mau taat dan tunduk. And depending on the situation, the church leadership will either recommend you to go to another church or we will excommunicate you from the church. Dan tergantung situasinya, kepemimpinan gereja entah akan merekomendasikan saudara untuk pergi ke gereja lain atau kami akan mengekskomunikasikan saudara dari gereja. What I've described to you is basically church discipline. Apa yang saya gambarkan kepada saudara sesungguhnya adalah disiplin gerejawi. You might think church discipline is scary or unnecessary. Saudara mungkin berpikir bahwa disiplin gerejawi adalah menakutkan atau tidak diperlukan. But in actuality, it is one of the highest or biggest blessings you can receive from a local church. Tetapi sesungguhnya itu adalah salah satu berkat terbesar yang saudara dapatkan dari gereja lokal. Church leaders, we don't own the members, Para pemimpin gereja tidak memiliki anggota-anggotanya. but the church leaders are held responsible for the members. Tetapi para pemimpin gereja harus bertanggung jawab atas para anggotanya. And one day we all need to stand before God and give an account for you. Dan suatu hari kami harus berdiri di hadapan Allah dan memberikan pertanggungan jawab atas saudara. And this is the role of church leaders. Dan ini adalah peran dari para pemimpin gereja. What about church members then? Bagaimana dengan anggota-anggota gereja? What are your responsibilities? Apakah tanggung jawab saudara? There are three. Ada 3. The first has already been mentioned, to obey and to submit to your leaders. Yang pertama telah disebutkan, yaitu taatilah dan tunduklah kepada pemimpin-pemimpinmu. The second is this, to encourage and support your leaders. Dan yang kedua adalah untuk mendorong dan mendukung pemimpinmu. Let us look at verse 17 again. Mari kita lihat lagi ayat 17. The second half says, let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Dengan jalan itu, di bagian kedua dikatakan, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Now it's difficult to preach on church leadership while being part of church leadership myself. Adalah sulit untuk mengkhotbahkan tentang kepemimpinan gereja ketika saya sendiri adalah bagian dari kepemimpinan gereja. When I was writing this, I must remind myself not to speak with pride or self-pity. Ketika saya menulis khotbah ini, saya harus mengingatkan diri saya untuk tidak berbicara dengan congkak atau dengan minder. But reading this verse, it brings comfort to me as a church leader. Tetapi ketika membaca ayat ini, ia memberi kelegaan kepada saya sebagai pemimpin gereja. I feel like the author, in other words, I feel like God knows the struggle of church leadership. Saya merasa seperti sang penulis, atau dengan kata lain, merasa bahwa Allah mengerti, tahu pergumulan kepemimpinan gereja. And he's now saying the things that the leaders want to say but cannot say. Dan ia sekarang mengatakan hal-hal yang para pemimpin gereja ingin katakan tetapi tidak dapat katakan. It is inappropriate for a church leader to say, our church leadership is difficult. Tidaklah tepat bagi pemimpin gereja untuk berkata, kepemimpinan gereja itu begitu sulit. And to say, but I'm not doing this for myself, I'm doing this for you. Tetapi saya tidak melakukan ini untuk diri saya sendiri, saya melakukannya untuk saudara. And I wish you would trust me and love me more. Dan saya harap engkau mau lebih mempercayai dan mengasihi saya. Although we can't say this out loud, it is what we desire. Meskipun kami tidak dapat mengatakan hal ini secara terang-terangan, tetapi inilah yang kami inginkan. Speaking from experience, the role of a church leader can be extremely rewarding, but it can also be extremely discouraging. Berbicara dari pengalaman,
peran seorang pemimpin gereja dapat menjadi sangat memuaskan, tetapi ia juga bisa sangat mematahkan semangat. And one of the biggest determining factors is how church members treat church leaders. Dan salah satu faktor terbesar yang menentukan adalah bagaimana para anggota memperlakukan para pemimpin gereja. I suppose it is an experience very similar to parenting or to teaching. Saya kira hal ini sangat mirip dengan menjadi seorang orang tua atau seorang guru. I suppose all parents can relate. Dan saya kira semua orang tua bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Again, I feel like I'm not the best person to speak on this topic. Sekali lagi saya merasa bahwa saya bukan orang yang paling tepat untuk berbicara tentang topik ini. Because many of you are very supportive of what we do. Karena banyak dari saudara sangat mendukung apa yang kami kerjakan. So on behalf of the leaders, I want to say to you all, thank you for your encouragement and support. Jadi mewakili para pemimpin, saya mau berkata kepada saudara sekalian, terima kasih untuk dorongan dan dukungan saudara. Your support lifts up our spirits. Dukungan saudara membangkitkan jiwa kami. And makes our ministry a very joyful experience. Dan membuat pelayanan kami menjadi penuh sukacita. Now the third responsibility of church members is to pray for your church leaders. Dan tanggung jawab ketiga dari para anggota adalah untuk mendoakan para pemimpin gereja. Verse 18 says, "Pray for us, for we are sure that we have a clear conscience, desiring to act honorably in all things." Ayat 18 berkata, berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. What are the things you can pray for? Apakah hal-hal yang dapat saudara doakan? Pray that we will have a clear conscience. Doakan supaya kami mempunyai hati nurani yang bersih. In other words, pray that we know God's will. Dengan kata lain, doakan supaya kami mengetahui kehendak Allah. Pray that we live in God's will. Doakan supaya kami hidup di dalam kehendak Allah. And pray that we will lead the church according to God's will. Dan doakan supaya kami memimpin gereja seturut dengan kehendak Allah. Obey, support, and pray. Taatilah, dukunglah, dan doakanlah. These are the three commands given to the members in our passage today. Ini adalah 3 perintah yang diberikan kepada para anggota dalam perikop kita hari ini. And for the leaders, the 3 commands are feed sheep, hunt wolves, and live right. Dan bagi para pemimpin, 3 perintahnya adalah berilah makan domba, burulah serigala, dan hiduplah dengan benar. And so, the letter of Hebrews has come to an end. Dan dengan demikian, kitab Ibrani telah sampai pada akhirnya. With doxology, greetings, and blessings. Dengan doksologi, salam, dan berkat. This book of Hebrews has not been easy for me to preach. Kitab Ibrani ini bukanlah kitab yang mudah untuk saya khotbahkan. In fact, I chose Ecclesiastes and Hebrews precisely because they are both difficult to understand if you just read it without any help. Dan sesungguhnya saya memilih kitab Pengkhotbah dan Ibrani untuk dikhotbahkan karena memang kedua kitab ini adalah sulit untuk dimengerti jika saudara membacanya tanpa pertolongan. If we are to continue this pattern, the next book should be the book of Revelation. Dan jika kita mengikuti pola ini, maka buku selanjutnya seharusnya adalah kitab Wahyu. However, that is not the book I've chosen for the next series. Akan tetapi kitab itu bukanlah yang saya pilih untuk seri selanjutnya. Instead, we shall go through the book of Jonah together. Akan tetapi kita akan membaca kitab Yunus bersama-sama. It is a short book and it's very easy to understand. Ia adalah kitab yang pendek dan mudah untuk dimengerti. But it is so much more than just a story of a prophet being swallowed by a big fish. Tetapi ini adalah kitab yang jauh lebih limpah dari sekadar cerita seorang nabi yang ditelan seekor ikan besar. And who knows, maybe the book of Revelation can come after Jonah. Dan siapa tahu mungkin kitab Wahyu akan datang akan kita bahas setelah kitab Yunus. However, before we enter into the book of Jonah, we shall reserve one Sunday for a Q&A on the book of Hebrews. Akan tetapi sebelum kita masuk ke dalam kitab Yunus, kita akan menyediakan 1 hari Minggu untuk pertanyaan dan untuk jawaban tentang kitab Ibrani. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga, your Son is beautiful. Anakmu adalah begitu indah. Your Son is glorious. Anakmu begitu mulia. A God to become a lowly man. Seorang Allah menjadi seorang manusia yang rendah. To die for us. Mati bagi kami. So that he might bring us to you. Sehingga ia boleh membawa kami kepada Engkau.
What else do we need? Apalagi yang kami butuhkan? What else do we seek? Apalagi yang kami cari? It is enough to know Jesus. Adalah cukup untuk mengenal Yesus. It is enough to have Jesus. Adalah cukup untuk memiliki Yesus. Teach us to live our lives right according to this truth. Ajar kami untuk menghidupi hidup yang benar seturut kebenaran ini. And correct us when we err. Dan perbaikilah kami ketika kami salah. We ask all this in the name of Jesus. Kami meminta semuanya ini di dalam nama Yesus. Amen. Amin.